nanti dari siapa? Sudah Mas, sudah di-record. Oke, ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua yang sudah hadir di kelas khusus Puji Santosa. Untuk materi siang hari ini, yaitu dana alokasi khusus yang akan dibawakan oleh Ibu Lydia. Dan mungkin nanti akan ada dua sesi, yang pertama yaitu paparan dari Bu Lydia, dan nanti yang sesi kedua adalah season untuk tanya jawab. Nanti dimoderator oleh saya sendiri, Fajar dari UKWBJ Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan siang hari ini dapat berjalan lancar dan tidak ada gangguan teknis. Baik, tanpa banyak ini lagi, kita mulai acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama bagi yang beragama Muslim dan yang non-Muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Bu Lydia dapat menyampaikan materinya untuk siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Bu Lydia. Terima kasih Pak Fajar yang sudah menjadi moderator dalam kegiatan siang hari ini. Perkenalkan terlebih dulu, mungkin di slide itu terlihat nama saya ya, Lydia Kurniawati Kristiana. Saya teman seangkatannya Pak Muji, hanya beda pilihan gitu ya. Pak Muji lebih suka tinggal di tempat, kalau saya lebih suka dari pulau ke pulau gitu. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPP Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu ibu kotanya Palembang. Jadi yang pernah makan pempek itu kalau di Palembang pempeknya asli semua nih Pak Fajar. Kapan-kapan jalan ke Palembang itu. Siap, insya Allah. Ini sesuai dengan Mas Muji kemarin meminta saya menyampaikan materi dak fisik. Saya hari ini karena posisi sedang bertugas di Kabupaten Oku, Ogan Komering Ulu, gitu ya. Kabupaten Oku, kami punya unit layanan di sini, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Batu Raja. Saya didampingi oleh Kepala Seksi Banknya KPPN Batu Raja, Ibu Ellen Raduma, dengan stafnya teknis yang nanti barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang teknis sekali terkait dengan aplikasi. Nanti mungkin saya tidak bisa menjawabnya, bisa dibantu oleh teman-teman di KPPN Batu Raja. Slide. Ya, betul, slide itu. Next maksud saya. Belum. Karena kita berbicara dak fisik, kita dari definisi dulu ya. Definisi saya kira seluruh peserta di sini udah paham lah definisi dak fisik. Next. Nah, di sini dananya bersumber dari APBN. Siap Bapak Ibu sekalian ya, ini merupakan transfer, merupakan belanja transfer. Dialokasikan untuk atau kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan merupakan prioritas nasional. Jika kita berbicara terkait dengan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah, maka harus tetap merujuk kepada Undang-Undang 23 tahun 2014. Di mana urusan pemerintahan di situ dibagi menjadi urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Nah, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah secara penuh itu adalah urusan pemerintahan umum. Itu ya. Next. Nah, ini yang konkuren, kemudian yang absolut, di mana di sini sebetulnya di dalam rangka DAK fisik itu ada peran dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, yang dimana di situ dalam implementasinya itu dilakukan oleh aparat atau perangkat dari sekda ya, yang di bawah gubernur wakil pemerintah pusat ini dioperasikan oleh sekretaris daerah. Kenapa saya kaitkan dengan DAK fisik? Karena sebetulnya pada saat mengusulkan itu proses untuk sinkronisasi, verifikasi dan sebagainya itu harus melalui perangkat dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ini. Di situ ada salah satu tugas dari tim GWPP ini untuk melakukan mensinkronisasi daripada usulan DAK fisik.
Next. Nah, sekarang ketika untuk 2021, jadi kalau sebelum 2021 itu kita mengenal ada reguler, ada penugasan, dan ada afirmasi ya. Maka sejak 2021 dengan terbitnya PMK 130, itu jenis dari DAP itu hanya dua, yaitu reguler dan penugasan. Reguler itu khusus untuk mencapai standar pelayanan minimal dan pemenuhan kesenjangan atau ada gap layanan gitu ya. Di mana DAP fisik reguler itu ada pendidikan, kesehatan, dan KB, jalan, transportasi laut, transportasi desa. Yang tujuannya adalah untuk meyakini bahwa semuanya itu mencapai standar pelayanan minimal. Dan apabila ada gap gitu ya, kesenjangan dari layanan dasar pendidikan, kesehatan itu harus diperbaiki dengan menggunakan dana DAK fisik reguler. Sedangkan DAK fisik penugasan itu lintas sektor berdasarkan tema. Jadi kalau 2021 itu ada 4 tema, penurunan kematian ibu dan stunting, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur ekonomi berkelanjutan. Kenapa disebut lintas? Karena di situ ada yang nanti beririsan antar bidang gitu ya. Kesehatan KB, kemudian air minum, itu bisa jadi mereka memiliki tema yang sama gitu ya, dari sisi tema kesehatan, tema penurunan kematian bayi dan stunting. Jadi di situ ada peran dari bidang kesehatan, bidang air minum, bidang sanitasi. Nah, ini yang disebut dengan lintas sektor. Artinya alokasi DAP fisik penugasan untuk kepentingan penurunan kematian dan stunting untuk tematik yang pertama ini itu bisa saja dialokasikan di bidang kesehatan, di bidang air minum, dan bidang sanitasi. Ini yang dimaksud dengan lintas sektor. Kebijakannya mempedomani PMK 130. Penambahannya di situ adalah peran APIP dalam rangka peningkatan akuntabilitas. Nah, pada tahun-tahun sebelumnya, bagaimana APIP melakukan review atas dokumen dan perekaman data yang dilakukan OPD pada OMSPAN ini memang masih menjadi perdebatan ya pada saat itu ya. Tetapi sekarang pemerintah daerah dalam hal ini OPD sudah semakin paham bahwa yang dilakukan review di situ adalah bukan dalam rangka audit gitu ya, review yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah. Nah, di sini kita melihat perubahan kebijakan dari tahun ke tahun. Jadi kalau alokasi dari DAK fisik itu kita lihat memang fluktuatif ya. Mungkin isunya juga 2022 ini akan turun lagi mengingat dari sisi keterbatasan keuangan negara, dari sisi pendapatan sudah jelas bahwa kita tidak bisa sepenuhnya pada beberapa 2 tahun terakhir ini berharap pada pendapatan pajak karena banyak sekali relaksasi-relaksasi yang diberikan dalam rangka pemungutan perpajakan. Tentu pendapatan negara ini semakin menurun sehingga itu tentu akan berdampak Bapak Ibu sekalian terhadap alokasi belanja. Di 2022 ini kemungkinan juga secara alokasi akan menurun dibanding dengan alokasi di 2021. Secara kebijakan terjadi perubahan ya dari 2019 pada saat itu mulai sistemnya terintegrasi ya dari proses perencanaannya sudah menggunakan Krisna, kemudian sinergi pendanaan DAK dengan belanja KL. Maka oleh karena itu pemerintah daerah itu sebetulnya memiliki tugas besar untuk mensinkronisasi dan fungsi Bapeda di sini sangat penting untuk mensinkronisasi bagaimana kebutuhan daripada daerah itu bisa dibagi mana yang memang menjadi prioritas yang diusulkan melalui DAK fisik, mana yang menjadi hal yang diusulkan oleh Satker vertikal yang menjadi usulan belanja kementerian lembaga. Ini memang harus disinkronisasi supaya tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan. Kemudian 2020 kita ketahui kita fokus ke COVID ya.
pada saat itu DAK Fisik juga kemudian difokuskan ke COVID, maka timbul di situ penggunaan cadangan DAK Fisik pada 10 bidang yang khusus untuk mendukung pemulihan COVID. Pada 2021 sudah mendekati kita kondisi kembali pada situasi yang normal gitu ya, walaupun tidak bisa sepenuhnya normal, maka tetap didorong untuk refocusing dan simplifikasi. Tetapi sasarannya tetap standar pelayanan minimal dan semakin memperkecil kesenjangan layanan dasar. Sinergi dari penugasan yang tadi saya bilang lintas sektor. Dan kalau yang lalu itu ada dukungan daerah afirmasi, maka ini sekarang masuk tetap daerah-daerah afirmasi 3D itu tetap diperhatikan, tetapi diinkludkan pada DAK penugasan sebagai salah satu kriteria lokasi prioritas. Jadi tidak dimunculkan jenis DAK fisik afirmasi secara tersendiri, tetapi dia masuk kepada DAK penugasan dengan kriteria lokasi prioritas. Di 2021 juga DAK Fisik diarahkan untuk bersifat padat karya dan memakai material lokal. Maka di situ ada kewajiban dari OPD untuk menginput ya berapa tenaga kerja yang digunakan. Ya, sekarang di online monitoring SPAN itu nampak itu dari alokasi sekian itu berapa tenaga kerjanya yang bisa direkrut dari DAK Fisik tersebut. Next. Nah, ini tidak saya ulang, tadi sudah saya jelaskan. Yang saya perlu tonjolkan di sini adalah bahwa 2020 itu 11 bidang. Kemudian 2021 memang bidang yang ditetapkan itu menurun ya dengan berbagai pertimbangan. Kemudian 2020 itu 16 bidang, 2021 11 bidang. Next, kita melihat selanjutnya di kebijakan. Next. Belum geser, Lukas. Nah, ini sedikit yang 2022 ya. Kayak tadi kan saya menyajikan topik terkait perubahan-perubahan kebijakannya. Maka saya runtutkan dari 2019 seperti apa, 2020 seperti apa, 2021, dan sekarang kita melihat 2022. Tetap mempertajam fokus kegiatan yang berdampak langsung terhadap ekonomi, merespon dampak pandemi COVID. Jadi ini masih menjadi sentral ya untuk penanganan pandemi COVID ini. Meningkatkan pemerataan layanan dan infrastruktur dasar, mendukung pencapaian prioritas nasional. Nah, pencapaian prioritas nasional yang melalui kebijakan DAK Fisik tematik ini 2022 dikhususkan untuk pariwisata dan industri kecil menengah gitu ya, kemudian food estate dan sentra produksi pangan serta konektivitas kawasan dan pembangunan inklusi. Refocusing menu pada kegiatan bernilai signifikan, menuntaskan hambatan di daerah, mempertajam penentuan lokasi. Lokasi sering menjadi pertanyaan juga ini untuk teman-teman dalam mengusulkan DAK Fisik, lokasi prioritas yang berbasis sektoral dan regional. Memperkuat integrasi pemanfaatan dan fisik untuk kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya dan akuntabilitas. Lanjut. Nah, ini 2022. Bidangnya bertambah, tapi nanti dibuktikan saja ya apa alokasinya naik atau tidak. Sepertinya indikasinya sih tidak naik gitu ya. Yang bertanda bintang itu lebih kepada saya sebelumnya. Yang bertanda bintang itu diberikan tanda bintang itu merupakan bidang baru ya. Jadi sesuai dengan yang tadi ya, kita kan fokusnya kepada food estate, kemudian UMKM atau IKM gitu ya. Nah, ini bidang-bidang baru yang akan muncul di tahun 2022.
Lanjut. Nggak bisa lebih cepat ya pindahnya slide-nya. Oke, nah ini saya hanya menunjukkan saja bahwa apa sih dak fisik reguler, apa penugasan dan afirmasi. Walaupun di 2021 kita tidak lagi mengenal ya dak afirmasi. Saya hanya melengkapi apa namanya definisi operasional, karena yang dak fisik afirmasi ini kemudian masuk ke penugasan dengan lebih menguatkan kegiatan spesifik di lokasi yang prioritas tertentu. Lanjut. Nah, sekarang tahapan perencanaannya. Nah, ini sebetulnya teman-teman di Pemda untuk yang 2022 ini sedang berada di ujung ya. Ujung proses usulan gitu, karena kita sudah di Juni ya. Pada bulan Februari, DPJPK dan Bappenas itu membahas arah kebijakan, kemudian sasarannya seperti apa untuk dak fisik. Kemudian setelah itu dibahaslah bidang-bidang ya, rancang kebijakan, kemudian Februari dibahas bidangnya apa, kemudian disusun lator, kebutuhan dananya dan sebagainya. Kemudian dibahaslah mekanisme usulan dak fisiknya, Maret Mei. Saya kira sudah terbit ya surat pemberitahuan penyampaian usulan dan penyusunan draft sebelum kalau saya belum bilang pindah jangan dipindah dulu ya. Nah, di sini ya sudah terbit ya surat usulannya, kalau tidak salah nanti berakhir di bulan Juni, itu harus segera dipenuhi. Usulan melalui aplikasinya tentu sudah tahu juga, ini melalui Krisna ya. Dan tentu di situ harus ada rekomendasi gubernur atas usulan kabupaten kota, periodenya Maret sampai Juni. Dapat diperpanjang ya, dapat ya, pengertian dapat itu ya bisa diberikan, bisa tidak gitu ya. Next. Nah, proses setelah diusulkan itu Juli Agustus nanti akan ada indikasi pagu ya, kemudian usulan penetapan. Nah, sebetulnya sejak Juni Juli nanti itu sudah mulai dibahas terkait draft dari Juknis DAK Fisik 2022. Jadi isunya yang sering kali terjadi itu pada masuk 2022 atau masuk 2021, isunya dari tahun ke tahun selalu itu saja, menunggu Juknis, menunggu Jukops gitu ya. Itulah alasan kami nggak segera lelang, alasan kami tidak segera proses PPJ. Kalau kita melihat alurnya ini sebetulnya itu sudah dipersiapkan dari tahun anggaran sebelumnya. Bahkan yang untuk PMK 123 itu saja sudah terbit di tahun 2020 ya, di ujung tahun. Itu kan Juknis. Dan singkat cerita gitu ya, maka di November-Desember itu muncullah Perpres. Dan sekaligus Juknisnya nanti. Di situ nanti kita ketemu dengan, sudah ketemu ya Perpresnya? Ya, ini nanti dicari sendiri ya, Perpres 16 tahun 2018 pasal 50 ayat 9. Ini Perpresnya pengadaan barang dan jasa ini ya. Ya, di situ disebut bahwa boleh dilakukan prosesnya itu. Setelah tahu nih, di akhir tahun itu kan udah ketahuan tuh alokasinya. Jadi bulan November biasanya kami di Kanwil itu sudah seremonial itu. Kalau di nasional itu presiden ya. Presiden dengan seluruh menteri dan gubernur ya. Seremonial penyerahan daftar alokasi TKDD. Sudah ketahuan tuh rupiahnya gitu ya. Sudah ketahuan itu rupiahnya. Artinya bahwa kalau Perpres pengadaan barang dan jasanya ini mengatakan bahwa barang jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pengadaan barang dan jasa yang kontraknya harus ditandatangani di awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran, persetujuan RKA perangkat daerah. Sekarang pertanyaannya RKA-nya begitu Perpresnya turun itu RKA-nya sambil jalan atau tidak gitu ya.
Karena APBD itu juga di doknya itu APBD tahun berikutnya itu di doknya juga di akhir tahun anggaran sebelumnya. Dibolehkan itu melakukan prosesnya. Hanya kontraknya nanti ya setelah DPA-nya diserahkan, DPA-nya ditandatangani, DIPA-nya ditandatangani, baru boleh karena ada dasar hukumnya, ada dokumen pelaksanaan anggarannya. Next. Itu ya proses pengalokasiannya. Nah, kalau secara sistem di sini penyusunan kebijakan Dakfisik itu di April, Maret atau minggu pertama April, kemudian nanti sudah diinput ya di Krisna ya, dan seterusnya saya kayaknya ngulang lagi nih. Nah, begitu sidang paripurna Oktober 2021 itu Dok, seingat saya penyerahan DIPA atau DATKDD di 2020 itu untuk 2021 itu diselenggarakan di bulan November ya Bu ya kemarin ya, November ya. Itu termasuk daftar alokasi TKDD loh. Bukan DIPA KL saja. Nah, dari DATKDD itu kan kemudian disinkronisasi untuk menyusun RKA ya. Kalau di OPD itu RKA. Next. Nah, ini prosesnya di Krisna ya. Next. Boleh nggak kemudian itu kan sudah jadi tuh DATKDD-nya. Ternyata begitu mau nyusun nih, sudah disusun RKA-nya pun ternyata mau berubah nih gitu ya. Boleh nggak dirubah itu rencana kegiatannya. Dikatakan di sini bahwa KL setelah berkoordinasi dengan Bappenas memberikan persetujuan penolakan ya atas RK paling lambat minggu kedua bulan Maret. Jadi pada bulan Maret tahun ini itu sudah dibuat RK-nya yang nanti kemudian menjadi dasar daftar alokasi DAK Fisik 2022. Nah pada saat itu kemudian dapat diubah nggak usulan itu? Bisa. Sebanyak 1 kali paling lambat minggu pertama bulan Maret. Jadi usulan perubahan itu dilakukan dalam rangka optimalisasi penggunaan alokasi DAK Fisik. Dan juga terkait dengan status usulan perbaikan status pemenuhan kriteria persetujuan dari DPR. Tentunya setelah berkoordinasi dengan Bapeda dan persetujuan KL paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun pelaksanaan. Next. Nah, di dalam pengalokasian ini harus mempertimbangkan penilaian teknis dari KL, kemudian kinerja realisasi DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya. Artinya kalaupun kemudian alokasinya turun, meskipun daerahnya mengusulkan, tetapi kalau misalnya serapan tahun yang lalu itu menunjukkan kinerja yang kurang baik, tentu harus diperhitungkan juga. Dan kedua tentu juga memperhitungkan kapasitas fiskal daripada masing-masing daerah. Artinya bahwa penyaluran DAK Fisik itu betul-betul dilakukan basisnya adalah kinerja. Maka itu kenapa serapan dana dan capaian output itu harus diinput di aplikasi online monitoring SPAN. Bahkan menjadi syarat salur. Bahkan harus sudah direview oleh APIP. Dan penyaluran itu harus dilakukan berdasarkan data kontrak yang sudah juga harus diinput di aplikasi OMSPAN. Dalam kondisi-kondisi tertentu memang bisa disesuaikan, namun tentu harus melibatkan BPKP di dalam melakukan reviewnya. Karena BPKP juga memiliki peran untuk melakukan pembinaan dan meningkatkan kapasitas dari APIP daerah. Lanjut. Slide ini saya sajikan. Kalau yang hadir di sini teman-teman dari SKPD, saya kira sudah hafal ini proses di luar kepala gitu ya. Bagaimana proses RKA itu disusun gitu ya. Next. Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah
Yang slide selanjutnya aja. Yang ini di slide selanjutnya ini lebih jelas. Nah, kenapa perlu disinkronisasi gitu ya? Kan rencana kegiatan DAK itu disusun berdasarkan pagu alokasi dalam informasi atau alokasi Perpres. Kemudian diusulkan dalam Krisna. Dilakukanlah sinkronisasi dan harmonisasi. Nah, dari rencana kegiatan itu, misalnya bidang A, rencana kegiatannya ABCD, itu harus menggambarkan urutan prioritas. Dan urutan prioritas itu ada di aplikasi Krisna itu melalui urutan daripada pemilihan menu program dan kegiatan. Mana dan disesuaikan dengan prioritas nasional. Nah, RK ini rencana kegiatan yang kemarin sudah, ini kan teman-teman sudah mulai melakukan penginputan ya. Nah, RK inilah yang kemudian harus menjadi dasar dari penyusunan RKA dari SKPD yang menggambarkan paket-paket. Maka rencana kegiatan itu wajib inline dengan RKA SKPD. Boleh dilakukan perubahan sebanyak 1 kali paling lambat minggu pertama bulan Maret. Dalam hal Dakfisik 2020 telah ditampung dalam APBD dan tidak sesuai dengan RK, maka Pemda melakukan penyesuaian dengan mendahului perubahan APBD tahun anggaran 2020. Ini pengaturannya kenapa kok dibawa di sini 2020? Sama saja ketika 2021 juga berlaku hal yang sama. Next. Nah, rencana kerja itu kan sudah dibahas nih, rencana kerja, rencana kegiatan dibahas oleh dan disetujui oleh KL dan Bappenas. Isinya adalah rincian lokasi, target, rincian pendanaan, metodenya, kegiatan penunjangnya. Maka nanti harus di-inline-kan itu pada saat menyusun RKSKPD, bagaimana paket-paket kegiatannya, sampai kemudian menjadi DPA SKPD. Kalau di kementerian lembaga itu kan di vertikal itu RKAKL ya istilahnya. Kemudian menjadi DIPA. Kalau di daerah itu RKA SKPD dan menjadi DPA SKPD. Next. Itu prosesnya ya waktu menyusun dan bagaimana. Nah, bagaimana strategi percepatan ya untuk mengelola Dakfisik ini? Tentu memang sangat dituntut dari kedisiplinannya. Karena apa? Ya itu tadi, karena pemberian DAK fisik itu dilihat dari kinerja pelaksanaannya juga. Ya. Kenali dari petunjuk teknis dari penggunaan DAK itu. Dan saya menggarisbawahi, apakah disusun setiap tahun juknisnya? Ya faktanya kita melihat memang juknis DAK fisik itu dibuat setiap tahun ya. PMK 123 itu kan dibuat di 2020 untuk Dakfisik 2021 dan berbunyi memang untuk Dakfisik 2021. Kemudian target outputnya apa dan lokasinya di mana? Dan bagaimana DAK itu tadi dituangkan dalam APBD. APBD nanti menjadi dasar menyusun RKA SKPD yang kemudian menjadi DPA SKPD. Setelah menjadi DPA, maka percepat pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan jadwal dan tahapan penyaluran DAK. Jadi, percepat pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan jadwal dan tahapan penyaluran DAK. Nanti kita lihat jadwal dan tahapan penyaluran DAK itu kapan untuk tahap yang pertama. Artinya bahwa proses pengadaan barang dan jasa itu harus dilakukan sebelum itu. Maka pertanyaannya kenapa kok kontrak harus sebelum tanggal 21 Juli? Nah, batas penyaluran tahap pertamanya, batas akhir pemenuhan persyaratannya 21 Juli. Diatur di mana? Ya diatur di PMK 130 berbunyi begitu. Bahwa tahap pertama itu syarat penyalurannya harus dipenuhi batas maksimalnya 21 Juli. Jadi kontraknya kalau dilakukan setelah tanggal 21 Juli, ya sudah tidak berlaku. Diatur di mana itu pertanyaannya? Di 130. Ada pengaturannya bahwa tahap pertama itu batas pemenuhannya 21 Juli. Ya, next.
Ini kayaknya, nah balik dulu ya. Di sini penyempurnaan proses penyaluran yaitu penyaluran per bidang subbidang. Dulu itu kan per bidang ya, kemudian sekarang sudah bisa per subbidang ya. Artinya tidak usah menunggu subbidang semuanya selesai baru diajukan satu bidang ya. Ini sudah disempurnakan terus loh ya proses penyalurannya. Kemudian tidak lagi di Jakarta gitu ya, semua KPPN di daerah. Kemudian memang harus memperhatikan juknis dan kalau jukops itu diterbitkan oleh KL ya. Kemudian penetapan usulan rencana kegiatan. Dan harus mengalokasikan, bukan harus ya, bisa mengalokasikan kegiatan penunjang 5%. Pemilihan barang dan jasa mendahului penetapan APBD. Dasarnya apa? Ya dasarnya Perpres tadi gitu ya. Next. Perpres 123, sorry saya tadi sebut PMK ya. Perpres 123 tahun 2020 mengenai Juknisdak Fisik 2021, pemerintah daerah dapat menggunakan paling banyak 5% dari alokasi dak fisik. Dapat ya. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Untuk apa? Untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hal ini. Boleh untuk APIP? Boleh. Tapi bukan untuk honor, bukan untuk honornya APIP ya. Boleh untuk APIP boleh, tapi untuk pelaksanaan review oleh inspektorat misalnya mau ke lokasi di mana SKPD-nya berada untuk mereview gitu ya. Tapi tidak untuk honorarium. Next. Untuk rapat-rapat koordinasi oke. Nah, tahapan penyaluran sekarang. Kita masuk ke tahapan penyaluran. Ini poin ketiga dari materi saya kalau tidak salah. Next. Ya, sini ya. Tahap 1, 25%. Jadi, ketentuan penyaluran itu ada 3. Ada yang bertahap, ada yang sekaligus, ada yang sebagian atau seluruhnya. Yang bertahap itu adalah yang di atas 1 miliar. Itu bisa bertahap atau campuran gitu ya. Sebagian dilakukan secara sekaligus, tapi sebagian dilakukan harus secara bertahap. Itu namanya campuran. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa syarat tahap 1 itu penyalurannya paling cepat Februari, tapi paling lambat Juli. Sedangkan seluruh dokumen persyaratan kalau tidak ngambil yang paling cepat gitu ya, maka harus diperhatikan paling lambat ini 21 Juli. Apa saja yang harus dipenuhi di dalam persyaratan itu? Perda APBD, LRA penyerapan dana tahun sebelumnya yang telah direview APIP. Jadi harus ada laporan hasil reviewnya. Foto dan titik koordinat yang menunjukkan realisasi. Rencana kegiatan yang telah disetujui. Kan tadi kita bicara proses RK gitu ya, yang direview Bapeda, disampaikan melalui aplikasi Kresna, kemudian direview KL, disetujui atau tidak gitu ya. Maka ini yang dilampirkan di sini adalah rencana kegiatan yang telah disetujui. Nah, poin 5 ini daftar kontrak kegiatan. Nah, kalau ada daftar kontrak kegiatannya, ya harus sudah ada kontraknya. Bukan sekedar list bahwa akan berkontrak gitu ya. Harus sudah menyebutkan tanggal, nomor kontrak. Dan laporan sisa dak fisik. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa kok dikejarin 21 Juli? Ya karena ini merupakan persyaratan baru akan disalurkan tahap 1 apabila persyaratannya dipenuhi. Nah kalau yang paling cepat Februari kenapa mereka bisa ya padahal belum berkontrak? Mungkin dari 10 bidang, mungkin dari 5 bidang yang ada sudah ada selesai 1 kontrak gitu ya. Boleh nggak kemudian ditarik semua tahap 1-nya di bulan Februari? Boleh. Dengan hanya melampirkan 1 kontrak saja, minimal. Kontrak fisik 1 kontrak saja.
Sudah cair itu 25%-nya. Salur ya, dari RKUN ke RKUD. Lydia, nggak ada suaranya, Bi ya? Putus mungkin ya? Kayaknya ini putus ini. Oke, Lydia? Bisa juga listrik dari sana mati. Oh ya, putus. Ya, sambil menunggu Bu Lydia, monggo Bapak Ibu di apa namanya yang ada di paparan itu monggo dicermati, Bu. Nanti ada pertanyaan, langsung saja dipersilakan nanti untuk raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Juga nanti lewat chat, nanti akan saya bacakan kalau Bu Lydia sudah online lagi. Yang belum dapat mengajukan lewat tombol raise hand. Halo Pak Lukas, kalau Pak Lukas juga tidak connect, Pak Lukas? Kelihatannya Pak Lukas juga sama ini, nggak merespon. Iya. Jadi kelihatan di sini bahwa pengadaan tidak harus di bulan Juni seperti sekarang ini tergopoh-gopoh. Di Desember atau Januari udah boleh nih. Kenapa kita harus di bulan Mei Juni udah tergopoh-gopoh? Karena juga padahal deadline sendiri kayak kami sendiri yang alami bulan Juni itu sudah di deadline harus kontrak gitu Pak. Iya. Yeah. Okay. Memang lebih cepat lebih baik sepanjang dokumennya siap. Hilang sinyal ya. Oh ya. Selamat datang Bu Lydia. Hilang sinyal kita. Ya. Iya, Pak Lukas juga disconnect kayaknya Bu. Iya, karena WiFi yang digunakan sama gitu ya. Jadi Pak Lukas juga hilang koneksi. Udah muncul lagi Lukas, kamu Lukas. Iya. Ya, baik Bu, silakan Bu, diteruskan saja Bu. Pak Lukas juga silakan diteruskan. Ya. Kemudian itu tahap 1 ya. Paling lambat 21 Juli. Kita ngomong yang bertahap dulu ya. Kemudian tahap 2 nanti yang salurkan adalah baru ya 2019 itu tidak begini gitu ya. Sebetulnya kita menerima masukan dari berbagai pihak gitu ya, sudah terperbaiki nih tata April. Oktober. Koneksi kita nggak stabil nih Lukas. Nilai saldo tahap 1. Itu ya syaratnya ya. Kemudian yang dilampirkan adalah laporan realisasi penyerapan dana yang tahap 1. Ya, kalau yang tahap 1 itu melampirkan yang tahun sebelumnya, kalau yang tahap 2 yang tahap 1 dengan syarat paling sedikit 75% dari yang sudah diterima di RKUD dan yang direview dan sudah direview APIP. Kemudian juga melampirkan foto dan titik koordinat yang menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan. Di foto Pak, dilampirkan tuh memang sudah selesai segini. Walaupun tidak ditanya di sini itu berapa persen itu fisiknya. Yang dicek hanya 75% realisasi dari yang diterima di RKUD. Nah, nanti baru ditanya capaian outputnya itu di tahap 3. Berapa jumlah yang disalurkan di tahap 3, selisih jumlah yang telah disalurkan sampai dengan tahap 2 dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan. Misalnya 100, ternyata rencana penyelesaiannya
itu tidak sampai 100. Ya. Mungkin rencana penyelesaiannya 90. Ya. Salur tahap 1 25, salur tahap 2 50, berarti 75 ya. Ternyata dilaporkan di situ rencana penyelesaian kegiatannya hanya 90, tidak 100. Maka yang disalurkan di tahap 3 ya nggak boleh semua. Jadi ini kombinasi ya, tidak sepenuh-penuhnya transfer gitu ya. Tetapi kombinasi dari transfer dan prestasinya sampai seperti apa. Nah, dokumen untuk yang tahap ketiga ini paling lambat 15 Desember. Ya. Saya selalu ketika mengedukasi dak fisik itu kalau belum apa-apa atau di awal tahun begini, saya tetap bicara awal tahun karena hari ini saya ke Ogan Komering Ulu itu dak fisiknya memang belum bergerak sama sekali, belum salur sama sekali, dan baru 2 minggu yang lalu itu naik pengumuman pengadaan barang dan jasanya. Ya, tapi di ini problemnya karena pimpinan daerahnya yang tiba-tiba ya kena COVID, meninggal gitu ya. Dan soal keuangan tidak mungkin, kemudian bupatinya juga terkena wakilnya terkena case KPK ya. Iya. Jadi tidak ada pimpinan gitu ya. Ini lain perkara nih gitu ya. Tidak secara normal gitu ya. Oke, bisa kita terimalah prosesnya agak tersendat-sendat gitu. Tapi yang tidak mengalami hal yang sama ya tentunya harusnya ini sudah kontrak nih, sudah kontrak nih. Batas terakhirnya itu besok 21 Juli itu ya sudah harus melampirkan daftar kontrak kegiatan. Saya selalu ngomong kepada mitra Pemda itu amankan tahap 1 dulu deh. Karena kalau tahap 1 ini salur, maka tahap 2 dan tahap 3 bisa salur. Tapi kalau tahap 1 ini tidak aman atau tidak salur, ya sudah. Wassalam. Sekaligus juga sama, paling lambatnya adalah penyampaian dokumen syaratnya 20. Sekaligus itu bidang yang pagunya atau alokasinya di bawah 1 miliar. Kemudian untuk yang sebagian atau seluruhnya, ya, alokasi bidangnya sebetulnya lebih dari 1 miliar. Kalau lebih dari 1 miliar harusnya tidak boleh dong sekaligus, harus bertahap. Tetapi ini boleh. Kenapa? Karena harus ada rekomendasi dulu dari kementerian lembaga yang diterima di DJPK. Dan kapan itu rekomendasinya harus diberikan? Kemarin, Januari, diajukannya. Rentang waktu penyalurannya April sampai dengan Desember. Nah, nanti dilihat lagi ya. Mana di DAK fisik Bapak Ibu itu yang masuk kategori bertahap, mana yang masuk kategori sekaligus, dan mana yang sebagian atau seluruhnya sekaligus, artinya dak campuran gitu ya. Nah, ini rentang waktu penyalurannya lebih leluasa ini dari April sampai Desember dan batas dokumen syaratnya 15 Desember. Tapi sebagian besar bertahap. Ya, alokasi yang saya lihat sebagian besar bertahap. Next. Yang ini ya, next ini. Ya. Jadi dasarnya 130, pembinaannya dari RKUN ke RKUD. Apabila terdapat perubahan RKUD, sampaikan. Jadi jangan sampai nanti kemudian nggak ngasih tahu ada case nih DAK fisik kena retur gitu. Karena ternyata ada perubahan rekening, tapi tidak dikasih tahu nih kepada penyalurnya gitu ya. Nah, bagaimana penyalurannya per bidang untuk dak fisik yang tidak punya sub. Tetapi ya dak fisik yang punya sub itu bisa dimintakan penyaluran per sub bidang. Mekanismenya tadi saya sudah jelaskan bagaimana sekaligus, bertahap, dan campuran. Proses input data, upload dokumen, dan permintaan penyaluran PEDA by Omspan. Usernya OPD, untuk review ada user APIP,
Untuk dapat kemudian memverifikasi dan kemudian meneruskan ke kantor pelayanan perbendaharaan, ada user BPKAD. Jadi sesuai kewenangan masing-masing. Untuk apa? Supaya ada integritas data dari proses input sampai terbit SP2D. Mengurangi kesalahan dalam proses perhitungan penyaluran. Karena dihitungnya by system ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu Pemda harus cermat nih isinya. Karena yang hitung sistem, bukan teman-teman di KPPN. Next. Nah, Perda APBD gitu ya. Ya, memang harus jadi dulu lah Perda APBD-nya. Kemudian laporan yang diminta ini baik realisasi maupun capaian output itu output sistem ya. Dari OMSPAN. Rekap SP2D BUD tahun yang lalu ini juga diinput dalam OMSPAN. LHR APIP, laporan hasil review APIP. Ya, berupa satu laporan yang berisikan semua jenis bidang. Diunggah di salah satu bidang atau subbidang. Rincian kegiatan, kita tidak menggunakan rincian kegiatan yang lain kecuali rincian kegiatan yang merupakan produk dari Krishna yang sudah diinterkoneksikan dengan OMSPAN. Data kontrak kegiatan paling sedikit satu kontrak yang untuk yang paling cepat ya, bukan per 21 Juli nanti kemudian tetap satu kontrak. Enggak, yang ketika meminta penyaluran paling cepat Februari, paling tidak isinya satu kontrak itu sudah bisa kita salurkan 25%. Tapi untuk 21 Juli nanti itu sudah harus semuanya kontrak terpenuhi dan di input di dalam menu data kontrak. Foto dipersyaratkan minimal satu foto untuk masing-masing kontrak fisik. Satu foto saja. Tapi kalau Bapak Ibu satu kontrak fisik misalnya gedung SD gitu ya, kontraknya satu. Bapak Ibu kasih foto banyak-banyak di situ ya nggak apa-apa. Tapi minimal satu. Dilengkapi dengan titik koordinatnya atau location-nya, geotagging-nya. Untuk pengadaan barang yang barangnya telah diserah terimakan kepada masyarakat, foto dapat berupa BAST. Kemudian laporan sisa dak fisik ini juga diinput di dalam SPAN ya, aplikasi OMSPAN. Next. Nah, sekarang apa peran Pemda? Ya percepatlah. Jadi jangan nunggu lelang, maksud saya jangan nunggu lelang selesai baru minta APIP-nya review. APIP-nya review itu kan untuk yang lalu toh. Harusnya review APIP itu hari ini selesai, sudah ada itu dokumennya. Tinggal nunggu tuh penyelesaian kontrak-kontraknya. Segera ajukan dokumen syarat dak fisik sebelum batas akhir 21 Juli. Ulangi lagi penelitiannya, jangan-jangan kegiatan penunjangnya lebih dari 5%. Itu kan akan tertolak oleh sistem ya. Segera melengkapi, oh ini yang dana desa, ya, monitoring dan evaluasi berkala dari pimpinan daerah. Peran KPPN sama memonitor, jadi kalau KPPN-nya cerewet ya itu kan mereka berjuang untuk Bapak Ibu juga. Jangan sampai tahap satunya tidak salur gitu ya. Kami selalu mendorong untuk Pemda itu jangan sampai tahap satunya tidak salur. Beresin tahap satu dulu deh. Karena kuncinya di situ. Kalau tahap satunya tidak salur, karena kalau Pak Muji, bahasa namanya Pak Muji itu gelondongan. Iya dikasihkan 25% itu gelondongan tuh. Ya. Keperan Kanwil itu mengkoordinasikan yang ada di wilayah kerja saya, dan saya dalam hari ini kenapa saya di OKU yaitu tadi saya dengar karena problem kepala daerah ini saya harus turun ini terkontrakkan itu 90 miliar itu 90 miliar loh, itu PAD aja nggak bisa itu nyari 90 miliar itu di OKU. Akhirnya sayang gitu ya, kemudian menjadi daerahnya tidak bisa dibangun dengan bagus. Next. Ya, skip saja. Ini sudah, saya yakin sudah dipahami. Kemudian perubahannya tadi saya sudah singgung juga, yang semula harus per bidang, sekarang sudah bisa. Bisnis proses penyaluran dak fisik, next. Ya.
Ini ruwet ya, ruwet. Tetapi tujuannya apa sih ini sebetulnya sistem ini dibangun? Ya itu tadi untuk supaya setiap seperti di Omspan ini ya, itu ada user masing-masing itu. Jadi kalau dinas itu ya merekam data kontrak dan SP2D BUD yang sudah terbit gitu ya. BPKAD tugasnya memverifikasi, kalau tidak sesuai ya di reject tuh sama BPKAD, kembali lagi ke OPD. Ya, tujuannya yaitu integritas itu tadi. Sehingga nanti sampai di KPPN, KPPN juga tetap akan memverifikasi ulang sampai kemudian SP2D-nya terbit. Nah, pengertian terbit dari KPPN itu terbit tahap 1,25% Pak Muji ya. Jadi kalau bicara akun itu akunnya BA transfer, BA bun, akun BA bun, bukan belanja pegawai, belanja modal, bukan belanja modal. Ketika dia masuk ke RKUD, dia harus lagi melihat di DPA SKPD-nya tadi. Nah, kalau bahasanya akun itu adalah akun atau kode rekening di pemerintah daerah, nah di situ terlihat bahwa belanja modal sebesar sekian itu sumber dananya adalah di AK fisik. Tapi ketika keluar dari rekening kas umum negara, itu pembebanan akunnya akun BA Bun transfer. Keluarnya 25. Gitu ya. 25% maksudnya. Nah nanti yang mau didanai lebih dulu kepada P3-nya ya terserah, BUD punya kewenangan Pak Muji. Tidak lagi dari Bun ini ngatur-ngatur gitu kan. Nanti jangan dibayar pakai tahap 1 ini deh, nanti nunggu tahap 2-nya dulu deh salur, baru nanti kita bayar untuk yang CV ABCD. Silahkan gitu ya. Tapi intinya Pemda jangan nyimpen duitnya lama-lama di RKUD gitu ya. Itu yang kemudian dibaca harus termanfaatkan kepada masyarakat itu ketika keluar dari rekening kas umum negara, Kementerian Keuangan membacanya itu salur, bukan realisasi. Tetapi realisasi itu adalah ketika dari RKUD kepada pihak ketiga. Itu realisasi. Jadi kalau keluarnya dari KPPN ke teman-teman di RKUD itu belum ada apa-apanya dengan perekonomian Pak Muji. Ya. Kalau nyimpennya lama di RKUD karena memang pekerjaan belum selesai, belum layak untuk dibayar ya, berarti nyimpennya itu di RKUD yang lama. Next, annotation-nya ke hidup kayaknya itu kas sehingga kecoret-coret. Ya, next, saya kira tidak usah saya ulangi yang ini. Next. Ya, pemerintah pusat tidak galak-galak banget ya. Artinya ketika kemudian terjadi bencana seperti di Palu pada waktu itu ada diskresi juga untuk DAK fisiknya. Ya, untuk kejadian-kejadian yang luar biasa tetap ada diskresi. Kemudian kalau yang terakhir ini dalam hal terdapat permohonan penghentian ya, kita mengalami ini Pak Muji 2020 itu kita pemerintah daerah mengalami ini ya, penghentian penyaluran. Ya. Itu sejarah karena Covid ya, bukan karena maunya Menteri Keuangan gitu ya. Sejarah karena Covid sehingga tidak bisa dilanjutkan sehingga dihentikan penyalurannya. Hanya yang tetap disalurkan adalah Dakfisik bidang kesehatan dan pendidikan. Lanjut. Ya, ini annotation-nya hidup itu jadi kecoret sama kamu tadi. Nah, ini penggunaan sisa Dakfisik ketika ada pertanyaan sisa ternyata kenapa kok timbul sisa gitu ya? Kenapa kok timbul sisa? Ya. Pada saat awal menyalurkan itu kan sudah 25 ya. Kemudian tahap kedua anggap saja bahwa ditarik 75 gitu ya. Ditarik 50, jadi 75. Ternyata pada tahap ketiga rencana penyelesaian pekerjaan itu hanya 75. Berarti artinya pekerjaan tidak selesai gitu ya. Pekerjaan tidak selesai. Sementara sudah dibayarkan sampai dengan tahap 2.
sehingga timbul, karena pekerjaan tidak dilanjutkan kembali, timbul sisa. Bisa nggak, ada kalanya terjadi nggak kondisi itu? Ada. Gitu ya. Karena ini sifatnya transfer, kita tidak akan minta lagi karena itu tidak dilanjutkan oleh Pemda gitu ya pekerjaannya. Uangnya kan sudah ditransfer itu. Nah, sehingga timbullah sisa dak fisik ini yang kadang kegiatannya sudah tercapai maupun yang belum tercapai. Contoh kegiatannya sudah tercapai, ditransfer 100, ternyata hanya perlunya kegiatan tercapainya itu 75, berarti sisa. Apabila tahun sebelumnya, sisa dak fisik 1 tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk pencapaian output dengan juknis yang sama. Jadi 2020 punya sisa, masuk ke 2021, gunakan untuk 2021 tetapi untuk bidang yang sama. Pencapaian output dan juknis menggunakan yang belum tercapai itu. Jika sisanya 2014 dan atau lebih dari 1 tahun sebelumnya digunakan kegiatan sesuai kebutuhan daerah, sudah suka-suka daerah lagi perlunya apa tuh ya untuk yang mengerjakan itu. Itu yang output belum tercapai. Apabila outputnya sudah tercapai, maka mendanai kegiatan bidang subbidang yang sama dengan juknis tahun berjalan. Atau mendanai kegiatan pada bidang subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah berdasarkan juknis tahun anggaran berjalan. Tetap harus dibuat laporan penggunaan sisa dak fisik pada aplikasi Ombudsman. Penggunaannya dipandu dengan ini, terserah Pemda, tetapi tetap harus diinput. Ya, next. Ini mekanisme review APIP, ya. Tidak terlalu rumit. Ya, karena sudah dipandu form-formnya segala. Next. Ya, ini pokok-pokok perubahannya. Next. Ya, ini mengulang kembali ya. Ini soalnya sering kali ditanyakan ini. Bayar APIP itu atau memberikan untuk APIP itu bebannya di mana ini? Penunjang ya, dari kegiatan penunjang tadi. Tetapi bukan untuk honor. Pelaksanaan reviewnya. Next. Ya, ini hanya pelaporan saja. Lanjut lagi, masih ada lagi slide-nya. Nah, saya tidak akan jelaskan terkait slide berikut ini. Ini adalah ringkasan saya atas juknis Perpres 123 tahun 2020. Jadi kalau kita lihat, next. Nah, prosesnya seperti ini. Persiapan teknis, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan. Nah, persiapan teknis apa saja di situ dijelaskan dengan jelas, dokumen usulan, hasil penilaian usulan, teknis itu berarti belum jadi apa-apa ini. Ya. Nah, setelah jadi nanti terang ke RKA, dilaksanakan, kemudian dilakukan pemantauannya dan dilaporkan. Saya kira seperti itu Pak Fajar terkait DAK fisik ini. Saya sudah menjelaskan apa saja DAK itu. Ada berapa akun. Jadi kalau akun yang di belanja transfer atau belanja BA-bun, saya kira teman-teman pemerintah daerah tidak perlu mempelajarilah akun bun itu ya, biar kami saja gitu ya, karena itu keluarnya dari bun. Syarat transfer sudah. Setahun berapa kali ditransfer? 3 kali untuk yang bertahap. Kalau tidak habis bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan. Kalau salah pembebanan seperti apa? Salah pembebanan seperti apa yang ditanyakan? Nanti boleh diklarifikasi. Kapan boleh pengadaan? Saya tadi sudah jawab. Kapan jelas rupiah DAK-nya? Ketika Perpres rincian APBN di akhir tahun sebelumnya ditetapkan, itu sudah jelas rupiahnya. Kapan boleh tanda tangan kontrak dengan penyedia? Seketika RKA SKPD-nya sudah ditandatangani. Kapan hangus? Kalau pengertian hangus itu berdasarkan penyaluran bertahap, maka hangus itu adalah ketika tanggal 21 Juli pemerintah daerah tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan tadi, maka alokasinya hangus. Saya kira begitu, silakan Mas Fajar. Siap Ibu, terima kasih atas materi yang dipaparkan oleh Bu Lydia.
Maka itu sekarang kami menginjak ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin saya akan langsung saja ke yang raise hand. Itu ada Ibu Intan Nurwaya. Untuk Ibu Intan Nurwaya, silakan di-unmute. Terima kasih Bu. Ini dari Apip. Mau tanya, kalau tahun lalu 2020 itu kan kita pedomannya per Dirjen 3 2020 yang kita review itu capaian output sama realisasi penyerapan anggaran. Lah, tahun ini 2021 itu kita mulai mereview dari data kontraknya. Yang kami tanyakan itu nanti outputnya dari review Apip itu apa? Karena kalau di Perdirjen itu kan kita mereviewnya mulai dari ketika dia sudah ada realisasi penyerapan anggaran sama capaian output. Lah ini kan belum, masih data kontrak. Nanti apakah kita juga harus melaporkan ke KPPN? Sedangkan kalau dilaporkan ke KPPN itu nanti outputnya apa gitu dari review itu? Apakah itu bisa disebut pra-review atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Intan. Mungkin langsung saja Bu Lydia untuk direspon. Karena kebetulan baru satu yang raise hand ini tadi, Bu Intan saja. Silakan Ibu. Bu Lydia. Ya, slide yang penyaluran tadi Lukas ya. Ya kalau di saat ini berdasarkan PMK 130 ya, untuk review yang dilakukan oleh Apip, ya tadi di slide tadi kan dijelaskan bahwa review tahun anggaran yang lalu gitu ya. Tapi untuk PMK 130 ini pada saat ini juga diatur bahwa IDA, Inspektorat Daerah, melakukan review atas data yang direkam oleh OPD. Ya, data yang direkam oleh OPD, tadi kan alur pada saat menginput di OMSPAN itu tadi Bu ini ya, kan ada 3 tuh ya, ada 2 ya. OPD sesuai dengan apa tadi yang diinput ya. Kemudian Apip ini membuka dari OMSPAN user Apip ya, user Apip mereview atas data yang direkam OPD meliputi pemutakhiran daftar kontrak kegiatan. Daftar yang di kontrak kegiatan itu kan sudah harus merujuk kepada rencana kegiatan ya Bu Intan ya? Ya. Nggak boleh ya Bu ya, kontrak itu di luar daftar kegiatan, rencana kegiatan, nggak boleh ya. Jadi Apip mereview di situ, benar nggak ini daftar kontrak kegiatannya ini sudah merujuk kepada RK. Kemudian SP2D BUD atas penggunaan dak fisik tahap 1. Ya. Kan ini belum ada Bu, belum salur ya. Nanti berarti itu review yang di tahap 2. Gitu ya. Kemudian volume capaian output atas penyaluran dak fisik tahap 1. Berarti ini review yang di tahap 2. Kemudian foto yang menunjukkan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan DAK fisik tahap 1. Jadi ketika jadi yang di review di situ itu adalah laporan dari OMSPAN. Jadi Ibu tidak perlu meminta langsung kepada OPD. Ibu melihat hasil inputan persyaratan yang diinput oleh OPD dari OMSPAN. Ya, tadi kan sudah disebut ya, OPD harus menginput apa? Itu yang Ibu review. Bisa dipahami Ibu? Ya. Karena kalau yang menyangkut laporan realisasi di situ dan capaian output itu tahun lalu, Ibu. Ya. Tetapi kalau daftar kontrak ya tahun berjalan memang. Tapi Ibu bisa mereview karena di situ dimasukkan juga rencana rincian kegiatan atau RK.
Jadi itu mereview apakah daftar kontrak kegiatan itu merujuk kepada RK-nya. Bisa dipahami Bu Intan? Sudah bisa menjawab? Oke, terima kasih. Sudah betul jawaban saya. Ini ada tim teknis nih di sini, teman-teman KPPN itu ya. Jadi kalau terkait LRA, CO itu karena berbunyi tahun lalu, ya berarti harus sudah ada rupiahnya, Bu. Ya. Silakan, ada lagi itu banyak. Sudah cukup Bu Intan? Bu Intan sudah oke. Sudah oke, baik. Terima kasih Bu Intan. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi untuk mengajukan raise hand. Kalau tidak ada, mungkin saya akan coba ini mengaspirasikan yang di chat, Bu. Ada pertanyaan di chat juga ini. Dari yang pertama itu ada pertanyaan untuk penyaluran tahap pertama, selain laporan realisasi tahun sebelumnya, apakah kontrak juga wajib direview oleh APIP? Itu. Daftar kontraknya. Bukan kontraknya. Ya, kembali kepada slide ya. Jadi saya nggak jauh-jauh dari slide-nya. Jadi yang direview APIP itu adalah dokumen-dokumen yang sudah diinput oleh OPD melalui OMSPAN. Kuncinya di situ. OPD input kontrak nggak? Input. Daftar kontrak, iya. Daftar kontrak ya. Bisa dipahami ya? Ya. Nanti APIP nggak selesai-selesai itu kerjaannya itu kalau sampai detail kontraknya itu nanti gitu. Jadi pengaturannya apa yang diinput di OMSPAN itulah yang direview oleh APIP. Key-nya sudah ketemu? Kuncinya para APIP nih, ya sudah ketemu ya. Yang direview adalah laporan-laporan yang menjadi syarat yang diinput oleh OPD di OMSPAN. Sudah, itu saja. Ya. Baik, Bu, cukup jelas, Bu. Terima kasih. Ini karena belum ada yang resen lagi, saya lanjut ya, Bu, ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Ini yang dari chat juga, tadi sudah saya rangkum. Untuk yang kedua, pertanyaannya adalah, apakah pelaksanaan kegiatan untuk padat karya hanya untuk pelaksanaan swakelola? Kontraktualnya bagaimana? Karena tadi disampaikan dalam ONSPAM ada isian jumlah tenaga kerja lokal. Sedangkan kontraktual tenaga kerja yang menyediakan adalah penyedia. Atau jika diharuskan padat karya, apakah boleh saat tender mensyaratkan surat pernyataan tenaga kerja sebagian besar harus dari penduduk lokal? Nah, ini satu pertanyaan tapi banyak ini, Bu. Input ya, apa saja yang perlu diinput yang terkait dengan tenaga kerja ini dijelaskan oleh staf saya ini. Sini nak, kamu nak. Dijelaskan oleh anak saya nih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan dari Ibu Desi Oktavia terkait isian jumlah tenaga kerja lokal. Jadi seperti yang ditahu, isian jumlah tenaga kerja lokal itu kan pertama diinput di kontrak, selanjutnya untuk direalisasikan di menu LRPD nanti di OMSPAN-nya. Kalau dia LRPD itu kamu jelaskan. LRPD itu singkatan dari laporan realisasi penyerapan dana, gitu ya? Ya, betul, Bu. Nanti kalau pakai singkatan-singkatan, lanjut. Ya, Bu. Terkait mensyaratkan surat pernyataan tenaga kerja. Kalau itu sebenarnya udah terlalu teknis sih, Pak. Balik ke teknis OPD-nya masing-masing, karena di Juknis bakal bisa beda-beda nanti. Mungkin dari Ibu Desi-nya sendiri ada tanggapan mungkin? Ibu Desi Oktavianya. Jadi kalau pada saat kontrak itu kan ya, pada saat kontrak itu
kan ada jelas di situ ya. Nanti Pak Muji mungkin bisa menambahkan ya Ada ketika terjadi proyeksinya. kontrak ini terkait tenaga kerja lokal itu disebut ya di itu adalah lampiran di dalam kontraknya itu yang menyebutkan itu. Nah, ketika terjadi realisasi nanti pada saat realisasinya, maka berapa tenaga lokal yang digunakan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, itulah yang diinput di OMSPAN. Ya. Kalau ditanya apakah KPPN akan mengecek gitu ya, benaran dari inputting dari berapa tenaga kerja yang dimasukkan di dalam pekerjaan padat karya itu. Tidak akan sampai ke situ KPPN itu gitu ya. Tidak akan sampai ke situ melihatnya. Tujuannya di sini ini lebih kepada begini loh. Sekarang saat ini kita itu lebih akan berubah dari yang kita fokus kepada realisasi, artinya itu kan input gitu ya. Input outputnya adalah barang dan jasa gitu ya. Kemudian seberapa bermanfaatnya, seberapa tenaga kerja yang bisa direkrut atas pekerjaan itu lebih kepada manfaat ya. Jadi arahnya kepada kita mulai berusaha memetakan gitu ya atas pekerjaan itu terjadi proses bagaimana dana itu termanfaatkan sehingga nah, ini kita mulai dengan di sini ini menginputkannya. Kalau kemudian apakah KPPN tahu bahwa betul tenaga kerjanya yang digunakan yang sebesar itu? Ya kami tidak tahu. Gitu. Jadi yang betul-betul tahu itu adalah pelaksana kegiatan padat karya itu berapa tenaga kerjanya nanti diinput saja di aplikasi OMSPAN. Jadi OPD-nya yang tahu. Begitu Pak Fajar, mungkin Bu Desinya bisa menjawab apakah sudah bisa diterima nih penjelasannya. Ya, ini artinya itu akan diatur pada saat pelaksanaan kontrak sebelum penandatanganan kontrak untuk tenaga kerja, karena kan PPK itu tidak bisa mengatur memaksa penyedia untuk memakai tenaga kerja lokal itu. Jadi artinya itu bisa jadi data yang diinput di OMSPAN itu data yang tidak real di lapangan. Itu hanya untuk persyaratan administrasi supaya syaratnya supaya bisa cair di OMSPAN-nya gitu. Berarti begitu ya Bu ya? Maksudnya gini Bu, jadi kewenangan surat pernyataan tenaga kerja tadi itu nggak menjadi ketentuan di kita. Jadi maksudnya apakah itu ada atau tidak, jadi nggak menjadi bahan verifikasi kita. Jadi kalau misalkan di level OPD dan memang ditentukan harus tenaga kerja lokal, saya rasa bagaimana yang harus dilakukan OPD. Jadi bisa dikatakan surat pernyataan tadi bisa dibuat sebagai syarat, Bu. Jadi seperti itu, Bu Desi. Ya, berarti sebagai syarat tambahan dengan dasar didasarkan dari DAK-nya sendiri bahwa pekerjaan diutamakan harus padat karya. Berarti bisa PPK menambah persyaratan tambahan untuk tender ya, Pak? Iya, jadi asal persetujuan pengguna anggaran gitu. Iya, atas persetujuan. Ya, sudah Pak, cukup. Terima kasih. DAK fisik itu juga saat ini diarahkan untuk padat karya ya, untuk padat karya. Dari situ kalau memang itu diarahkan untuk padat karya, silakan mungkin ditambah surat pernyataan tenaga kerja sehingga nanti input yang dilakukan di dalam OMSPAN itu memang benar-benar tenaga kerjanya sebanyak itu yang sehingga di secara nasional itu bisa terpetakan. Jadi bukan, menurut saya memang oke lah saat ini itu memang menjadi syarat di situ harus diinput gitu ya, harus diinput. Tapi makna di belakang kenapa harus diinput gitu, saya kira bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, supaya secara nasional ini bisa diketahui lah dampak dari alokasi belanja itu terhadap penyerapan tenaga kerja. Intinya seperti itu. Mungkin kalau boleh saya tambahkan Bu Lydia, maksudnya mungkin
kebijakan itu tetap kembali ke masing-masing wilayah daerah ya, untuk OPD masing-masing yang melaksanakan ya. Jadi filternya memang untuk tenaga kerja itu lokal atau enggak ya, filternya di daerah ya. Pusat taunya beres gitu tuh. Ada padat karya, ada tenaga kerja gitu ya Bu. Kalau nggak salah gitu Bu Lydia. Ya baik. Waktu sudah menunjukkan pukul 15:16 Pak Muji, masih terus atau sudah cukup? Masih ada 15 menit lagi, Pak. Oke, siap. Baik, mungkin selanjutnya pertanyaan lagi Bu yang ada di chatting tadi. Mungkin yang ini agak sedikit menarik ini. Ini dari APIP bukan ya? Tugas dari APIP daerah terkait dana DAK adalah satu nih ya. Review DAK oleh APIP mulai tahun 2019 dilakukan sebagai syarat untuk penyaluran RKUN ke RKUD. Apa sebenarnya yang mendasari Kemenkeu melibatkan APIP daerah untuk melakukan review DAK karena tahun-tahun sebelumnya tidak ada. Yang kedua, review APIP apa yang disasar atau batasan dan tanggung jawab dari tim review itu. Sini Bu Ellen. Bu Ellen ke sini. Ya, namanya banyak ya. Bu Ellen ke sini, ini Bu Ellen mau menjawab nih. Kalau Pak Muji mungkin kelihatan Bu Ellen mungkin masih ingat-ingat juga gitu ya. Udah lupa kayaknya. Udah lupa kayaknya ya. Oke, selamat sore kepada Bapak Ibu semua. Ini Selamat juga sore, pertanyaan. Ya, selamat sore. Ini juga pertanyaan ditanyakan oleh APIP di wilayah kami. Nah, cuman yang perlu diperhatikan adalah bahwa sebelum-sebelumnya APIP ini selalu komplain sama kita Kementerian Keuangan. Kenapa? Karena mereka bilang, untuk apa kita periksa evaluasi kalau seandainya kontraknya itu belum kita evaluasi, kesannya ya kita mau nggak mau sudah tanda tangan, sudah cair, harus sudah setuju. Nah, itu pertanyaan pertama. Karena itulah untuk memfasilitasi seperti itulah makanya sekarang pada saat proses pendaftaran kontrak pertama itu APIP harus setuju dulu, gitu loh. Ya. Jadi proses pelaksanaan anggaran itu dapat berjalan dengan baik karena setelah perencanaannya berjalan, kontrak yang sudah diselesaikan atau ditandatangani didaftarkan ke Omspan itu adalah yang sudah diketahui dan disetujui oleh APIP, baru bisa masuk ke Omspan. Jadi nggak ada cerita lagi bahwa APIP-nya ngeluh kita mau nggak mau harus tanda tangan atau harus evaluasi awal, nggak ada lagi gitu. Itu karena itulah yang filosofinya lah kira-kira kenapa sampai APIP masuk ke Omspan. Terima kasih Pak. Ya, itu tadi pertanyaan dari Pak siapa tadi itu lupa saya namanya, Pak Sufirman kalau nggak salah. Pak Sufirman. Kan sebetulnya fungsi APIP ini kan sebetulnya second line-nya pimpinan daerah ya Pak. Oh, okay. APIP ya harus tahu lah apa yang dikerjakan oleh OPD-nya. Tapi dari situ gitu ya. Bukan mengaudit ya, mereview apakah memang realisasinya sudah sesuai, outputnya sudah sesuai. Bahkan APIP pun tidak perlu sebetulnya ketemu sama OPD-nya gitu. Perlu juga ketemu apabila mau klarifikasi, karena dokumen pun yang menyediakan OPD, yang kemudian bisa ditarik dari Omspan, kemudian dicek kembali. Gitu ya. Dasar APIP. Ya, dasar APIP, dasar kenapa APIP terlibat itu masih Perjen 3 tahun 2000 dari Perimbangan Keuangan ya. 3 PK 2020. Jadi kuncinya adalah APIP itu second line pimpinan daerah. Kuncinya di situ, ruhnya di situ. Kenapa tahun-tahun yang lalu karena sebelum-sebelumnya kok tidak dilibatkan? Ya, DAK fisik makin lama makin harus akuntabel, ya, transparan, penuh kehati-hatian. Nah, jangan kemudian yang lalu biarlah berlalu, yang sekarang harus kita perbaiki, gitu ya. Gitu Pak Fajar. Siap Ibu, terima kasih jawabannya tadi Bu Lydia sama Bu Ellen. Ada lagi Bu pertanyaan Bu, kalau boleh saya ini kan ajukan, ini kebetulan masih belum ada yang raise lagi, jadi saya bacakan aja pertanyaan yang ada di chat Bu.
Ini ada lagi, dalam hal terjadi perbedaan antara review dengan yang ditayangkan dalam OMSPAM, KPPN selalu meminta APIP menyesuaikan dengan yang mereka tayangkan. Kalau tidak diikuti, pencarian tahap berikutnya dapat dilakukan. Apa yang harus dilakukan oleh APIP? Itu pertanyaan dari Ibu Fatima Tuzahara. Ibu Fatima ya, Ibu Fatima. Nah, nih. Saya nggak bisa baca pedang. Dalam hal terjadi perbedaan antara hasil review yang ditayangkan dengan dalam OMSPAN, KPPN selalu meminta APIP menyesuaikan dengan yang mereka tayangkan. Kalau tidak diikuti pencairan tahap berikutnya tidak dapat dilakukan. Sebetulnya bukan begitu ya. KPPN meminta APIP menyesuaikan dengan yang mereka tayangkan. Sebetulnya APIP harus meyakini bahwa apa yang unggahan dari OPD yang diunggah di dalam OMSPAN itu memang sesuai gitu ya. Karena kalau di OMSPAN itu semuanya dikerjakan by system ya Pak Fajar ya. Jadi penghitungannya pun by system. Artinya gini, kalau KPPN meminta APIP menyesuaikan, sebetulnya bukan dalam arti menyesuaikan itu menggantikan apa yang hasil direview APIP. Bahasa kita adalah merekonsiliasi gitu ya, merekonsiliasi. Nah, bahasanya merekonsiliasi. Ternyata data di SKPD yang diunggah ini tidak sesuai dengan data kami di online monitoring SPAN. Seharusnya bukan APIP yang merubah, tetapi yang merubah adalah teman-teman di OPD untuk kemudian diunggah kembali sehingga terjadi kesesuaian. Silakan dilengkapi. Oh ya, Bu. Izin Pak, ini ada sedikit tambahan terkait review. Memang di tahun 2020 itu ada ketentuan ketika terdapat perbedaan itu tidak bisa salur. Nah, mungkin itu yang menjadi permasalahan di sini. Cuman di 2021 itu sebenarnya sudah teratasi. Karena apa? Karena sekarang di 2021 perbedaan itu diperbolehkan sepanjang dapat dijelaskan di laporan hasil review. Jadi tidak seperti di tahun 2020. Di 2021 boleh terdapat perbedaan antara penyerapan dan capaian output sepanjang terdapat penjelasan di laporan hasil review. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasannya, Mas siapa tadi? Ya, ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini lebih pasnya ke Pak Muji. Mohon izin Pak Muji, Bu Lydia mohon izin. Ini ada pertanyaan dari Bu Leli. Ada paket yang sudah di retender, tetapi tidak ada pemenang lagi. Dinas terkait minta penunjukan langsung. Bagaimana ya? Mungkin lebih tepatnya ke Pak Muji ini. Nah, itu yang jawab Pak Muji lah itu. Kan? Ya, terima kasih Ibu Kananwil. Terima kasih Pak Fajar. Ya, jadi kalau sudah tender nggak ada penyedianya, ya silakan dilakukan penunjukan langsung ya kepada siapa penyedia sebenarnya dengan harga sebenarnya gitu ya. Mungkin bisa juga dikawal sama APIP lah. Sederhana begitu aja Pak Fajar. Ya Pak Muji ya. Berarti intinya APIP tetap harus bekerja ini, mendampingi. Ada yang tanya? Ada lagi satu pertanyaan mungkin bisa di ini Bu Lydia. Saya sampaikan lagi nih. Bu Lisa siapa tuh? Ya. Lisa Eveningrum. Oh iya. Bu Lisa Eveningrum. Sudah raise hand, monggo. Bu Lisa silakan di unmute. Ya. Selamat siang Pak, izin bertanya terkait review DAK. Ya. Silakan Bu Lisa. Ya Pak. Silakan langsung bertanya Bu. Ya, selama ini untuk penganggaran proses review DAK itu kan dianggarkan di kami ya Pak ya, di Inspektorat Daerah ya. Padahal untuk secara peraturan itu kan ada Pak ya untuk dana penunjang yang sebesar 5% tadi. Namun kenyataannya masih banyak OPD atau SKPD yang tidak memasukkan biaya review APIP ke dalam rencana kegiatan untuk fisik yang dikelola mereka gitu. Nah, itu bagaimana cara menyikapinya Pak agar SKPD penerima ini wajib gitu untuk menganggarkan dana review di penunjang gitu. Itu aja Pak. Terima kasih.
Terima kasih Bu Lysia. Langsung saja dijawab Bu Lydia. Persilahkan. Ini yang jawab harusnya apa kabupatennya gitu ya. Kenapa kok tidak menganggarkan? Saya kan nggak bisa mengintervensi ya bahwa karena bunyinya di situ. Kalau secara aturan boleh ya Bu? Bunyinya di situ dapat ya PS ya, bukan wajib atau harus mengalokasikan. Ya. Coba di slide berapa tadi? Kita buka kembali slide-nya. Ya, yang penunjang. Next. Oke, saya baca Perpres 123-nya aja ya. Kegiatan penunjang sebagaimana, tapi lanjut dibuka terus. Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud, 1. Desain perencanaan. Ya. Oke, itu tadi. Ya, 1 slide lagi sebelumnya. Ya. Jangan dibuka. Tadi yang huruf G tadi itu. Sebelum slide terakhir. Nah, itu huruf ya. G. Gitu ya, kuncinya di sini ya. A dan B. Kalau penunjang itu dapat Bu, bukan wajib ya. Tapi boleh nggak di sumber penerimaan APBD lainnya? Nggak apa-apa. Berarti pada saat itu OPD-nya tidak menganggarkan, kemungkinan karena memang tidak tersedia gitu ya, tidak cukup. Karena harus untuk desain perencanaannya, untuk biaya tendernya, honorarium fasilitatornya, penunjukan konsultan, rakor-rakor, ya silakan aja Bu dibicarakan baik-baik dengan yang OPD-nya ya, sehingga itu bisa di breakdown penunjang yang 5% itu memenuhi A sampai F. 5% misalnya OKU ini 90 miliar ya, 5% dari 90 miliar itu berapa? Itu untuk total bidang ya, bukan satu bidang ya. Nah, contohnya begitu. Jadi nanti Ibu bicara sama OPD-nya ya, OPD Dinas Pendidikan, layanan dasar, bidang SD gitu ya. Coba cek, alokasinya berapa? Nah, Ibu kemudian diperkirakan 5%. 5% itu harus memuat A sampai G. Kalau itu bisa, berarti poin G itu bisa dialokasikan. Silakan. Dapat ya Bu ya, bukan wajib. Gitu Pak Fajar. Siap Ibu, terima kasih. Demikian Bu Evi, jawabannya tadi ya. Memang ketentuannya 5% dari alokasi dana fisik dapat digunakan untuk kegiatan penunjang. Nah, kalau terkait dengan kasusnya Bu Evi tadi, berarti tergantung dari kebijakan di situ sendiri gimana. Intinya dibicarakan dengan perangkat yang terkait lah, gitu. Masih ada waktu sedikit nih, 1 menit. 1 pertanyaan lagi dari Pak Husaini, bisa Bu? Silakan Pak. Ya, baik Pak Husaini, silakan di-unmute. Pak Husain. Silakan Pak Husain. Pak Husain ya. Kayaknya sudah live. Atau Pak Dandan Mas bawahnya. Oke, langsung ke Pak Dandan dulu ya. Pak Dandan, dipersilakan Pak Dandan. Pak Dandan. Silakan Pak Dandan, tinggal bicara. Pak Dandan. Ya, langsung Pak Dandan silakan. Ini karena ada pertanyaan teknis nih ya dari Bu Mary Lembang. Sore untuk kami yang di kabupaten yang berada di pegunungan agak kesulitan dengan titik koordinat geotek yang di Omspan karena terkait jaringan internet. Ya, gimana masukannya? IndiHome Bu. Ya. Ada solusi gitu. Tapi kan bisa tiktokan pasti bisa. Daerah Lembang di pegunungan ya, masa sih nggak ada jaringan internet gitu ya? Mungkin diberi Pak tambah. Dandan udah siap seperti ini Pak Dandan, silakan Pak Dandan.
Pak Dandan dan Pak Usaini. Silakan Pak Dandan. Oke Pak Fajar mungkin nggak bisa nih teman-teman ini dan waktu udah habis juga nih kelihatannya. Iya, iya. Baik, lanjut saja Pak Muji, gimana? Baik ya Bu Lydia, sebagai Kepala Kanwil Perbenaran Sumatera Selatan, kita ucapkan terima kasih atas penjelasan dari Ibu tadi, sehingga kita mulai gambaran bahwa selama ini kita mungkin kebanyakan dari kita adalah mengambil waktu akhir-akhir dalam pelaksanaan pengadaan kontrak injury time. Dan kalau kita pahami tadi, sebenarnya pengadaan sudah bisa dilaksanakan di Desember atau mungkin di Januari atau Februari lah, nggak perlu sampai sekarang baru kita ribut pengadaan dengan waktu yang terbatas dengan batasan waktu 21 Juli. Mudah-mudahan tahun depan tidak seperti itu lagi, kita bisa melakukan pengadaan yang lebih baik. Dan hari ini juga kita mulai gambaran tentang peran dari APIP dalam mengenai masalah dana DAK ini ya. Jadi APIP, sehingga kelihatannya hadir di sini adalah sepertiga adalah orang APIP yang bertanya tadi juga dari sebetulnya. Jadi kita terima kasih pada Bu Lydia beserta Bu Ellen, Pak Lukas dan Bapak Ibu dari KWPN Ogan tadi ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat, mencerahkan kita di semua daerah, sehingga setiap daerah bisa mengambil optimalisasi penggunaan dana DAK ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya, mohon maaf kalau masih ada ketidakjelasan, kekurang jelasan dan sebagainya. Mudah-mudahan akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih Pak Fajar. Baik, Pak Muji, terima kasih juga atas waktunya, dan untuk Bu Lydia beserta tim di situ kami ucapkan terima kasih juga. Dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat buat kita semua, sekaligus menjadi amalan untuk kita semua. Tanpa rasa hormat, tanpa banyak basa-basi lagi, kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muji, Pak Fajar, dan Bapak Ibu sekalian. Siap kalau misalnya sewaktu-waktu ada sesi berikutnya untuk di akal fisik, siap saja. Sepanjang saya tidak ada agenda lain, Pak Muji ya. Terima kasih, izin live ya, Bapak Ibu sekalian. Sukses untuk di akal fisiknya. Semoga